pikir apa yang membuat uang menjauh dari hidupmu? Pola pikir kekurangan, mindset kekurangan, mindset merasa hidup ini kayak nggak cukup-cukup, mindset kurang, mindset rasa diri menderita, mindset dirinya jadi korban. Wes itu 3. Kekurangan, rasa menderita, rasa diri jadi korban. Sedangkan ini bukan kamu gitu. Ini bukan kamu. Tapi gini indikatornya. Ketika realita kamu tidak baik-baik saja, ya, ketika pantulan di dalam realitamu kamu masih punya utang, utang itu membuat beban kamu, utang itu membuat kamu menderita, utang itu nggak lunas-lunas, nggak kebayar-bayar. Jadi mungkin bisa gini Teh ya, pada akhirnya sih semua orang bakal tertuju ke pencerahan itu ya Teh. Iya, dia akan berjalan ke situ. Cuma mungkin ada yang harus dikasih masalah gede dulu gitu kan. Betul. Tapi ada yang kayak Ngalir aja. kayak yang nonton sekarang nih, udah tahu nih gitu. Iya. Artinya nggak perlu ngelewatin jatuh dulu gitu kan Teh. Betul. Tapi kayaknya yang nonton juga ngalamin jatuh. Coba, betul nggak Kang Hendra? Sebagian ada yang mengalami jatuh atau sebagian belum mengalami itu terus nonton, akhirnya tahu gitu. Tapi bisa jadi mix sih, bisa jadi mix. Ya. Tapi kayaknya hampir rata-rata sebagian orang ketemu kesadaran itu mereka jatuh tersungkur dulu deh. Aku juga dulu gitu 2019. Kang Hendra juga sama kan? Kang Hendra sama juga, ya kan? Mas Hendra Ngajiroso juga sama. Bukan jatuh Teh, nyungsep katanya tuh. Nyungsep tuh, nyungsep betul, nyungsep. Jadi tapi mau itu jatuh, mau itu nyungsep, mau itu apapun itu, pahami sama teman-teman semua ya, dalam semua proses perjalanan itu nggak ada yang salah dari semua proses. Karena ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang sangat indah di sejatinya kamu. Ujung cerita kamu itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Udah, kamu lihat ujungnya aja. Tapi kan pertanyaannya Teteh, gimana mencapai ujung itu kalau posisi masih di sini gitu. Ya udah, itu nanti aku bocorin tanggal 20. Nah, seru tuh. Aku bocorin tanggal 20 ya. Oke. Kita ketemu online ataupun offline ya. Kita akan ketemu nanti. Saya jatuh dulu TVB nyungsep, Masya Allah, Alhamdulillah bisa ketemu ilmu kesadaran ini katanya Teh. Iya. Dari ya, peserta juga banyak banget ya. Banyak. Pada akhirnya bertransformasi, tersadarkan gitu. Sangat. Bahkan ada yang cerita sama aku, mereka lebih bahagia dan jauh lebih bahagia di titik sekarang setelah bertemu kesadaran. Jatuh nyungsepnya mungkin udah dari lantai 50 kali itu jatuh. 50. Itu mah bukan jatuh, itu terjun payung gitu, betul-betul terjun gitu. Tapi sadari teman-teman, itulah warna-warna kehidupan dari semua spektrum rasa. Jadi dibikin asik aja, dibikin enjoy aja, dibikin seru aja, dibikin mengalir aja udah. Yes. Ya, karena patokannya seperti yang tadi aku bilang. Semuanya udah tergelar. Proses penciptaan udah selesai sebetulnya. Frame-frame yang kamu mau dalam apapun yang versi kamu mau, itu udah ada. Frame filmnya tuh udah ada semua. Tinggal gimana caranya teman-teman di frame yang sekarang nih masih sedih, takut, galau, penderitaan, kekurangan. Ya udah, pilihan aja mau tetap stay di frame itu atau mau ganti frame. Yang mau ganti frame siapa? Coba komentar. Siapa yang mau ganti frame? Tanggal 20 di live-in, katanya di live-in ya. Ya, tanggal 20 live. Kamu untuk dapetin linknya, kamu harus ngubungin adminnya Ngajiroso, ada di bio TikTok atau ada di deskripsi YouTube-nya. Di situ ada. Ya, atau chat admin ini aja, chat admin. Oke? Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya. Kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan ketiga nih. Ya. Jadi apa bedanya nih Teh antara orang kaya dan orang biasa dalam mengolah masalah? Jauh. Gimana tuh Teh? Tapi orang kaya sama orang biasa. Nah, orang kaya sama orang biasa tergantung mindset juga nih. Karena yang penting bukan kaya sama biasanya. Yang penting itu bukan kaya sama biasanya, itu relatif sebetulnya. Orang kaya sama orang biasa itu relatif. Kalau aku berpikir orang kaya itu adalah orang yang mindsetnya sudah merasa bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Jadi ada rasa di batin dia yang dia tenang, luar biasa tenang. Walaupun rumahnya nggak harus di Pondok Indah, walaupun rumahnya nggak harus di 50 miliar misalnya kayak gitu, atau mobilnya dia punya pesawat jet, nggak harus kayak gitu. Dalam versi aku ya, dalam versi aku, kaya dan biasa, yang penting bukan kaya dan biasanya, tapi mindsetnya, mindset kelimpahannya. Mindset kaya sama kaya beda nih. Nah, dalam gambaran ini, yang paling penting untuk dicerna sama teman-teman, kenali dulu siapa diri sejati kamu. Identitas asli kamu tuh siapa? Teman-teman kebayang gak sih, masa sih mau berjalan terus dalam realita diri palsu? Bener nggak? Coba direnungin deh sebentar deh, coba nih. Yang hadir di TikTok udah berapa di Hendra? Ada 200 Teh. Yang hadir ada 200 orang. Nah, coba pahami sama teman-teman. Bagaimana pada akhirnya semua cerita ini tersampaikan sama teman-teman semua untuk memahami kamu yang sekarang dalam penderitaan ini bukan kamu yang sebenarnya. Bukan kamu yang sebenarnya. Kamu yang sebenarnya itu kamu yang penuh kelimpahan dan kebahagiaan sebetulnya.
Jadi itu yang paling penting untuk bisa dipahami sama teman-teman. Itu defaultnya sebenarnya teh ya? Iya, defaultnya itu yang harus kamu tahu. Tapi kebayang nggak ketika kamu hidup kamu nggak kenal ini? Nah loh. Gimana bisa mencapai itu? Kamu nggak pernah sadari, kamu nggak pernah kenali, gitu. Iya, iya. Dika, tolong kasih tahu ke Vina, anak-anak bed semua, kita lagi live TikTok. Iya, Udah, biar bisa dengerin cerita aku ini. Jadi pada saat anak-anak memahami substansi inti ya dari materi Abundant Revolution yang nggak berhenti digaungkan nih sama Mas Hendra sama aku. Bocorin lagi nih teh. Ya cerita yang tadi itu, cerita yang default kamu udah tahu belum sih kamu yang asli sejatinya kamu tuh apa, siapa, gimana gitu. Ya. Kalau belum, pertanyaannya masih betahkah di frame ini? Udah nemuin kedamaian dan kebahagiaan dari dalam belum? Coba aku mau tanya itu dulu deh yang paling prinsip. Kalaupun manifestasi masih belakangan terjadi sebagai gambaran efek domino, nggak apa-apa. Kamu tinggal pelan-pelan ganti habit ya. Karena semua di kebiasaan nih. Kalau di dalam kebiasaannya dia mengerti tentang 3 konsep self itu tadi ya. Self image, self ideal, dan self esteem. Itu nanti bakal seru deh teman-teman. Dan juga metode train tadi itu bakal seru gitu. 2 itu aja tuh digabungin sama materi Abundant Revolution, kita sisipin di situ. Itu bakal asik banget nanti teman-teman melewatinya. Nggak betah teh katanya, masih lompat-lompat nih. Masih lompat-lompat. Nggak betah teh, masih keluar masuk teh. Masih kuantum, istilahnya masih looping terus ya, loncat-loncat masih looping ya. Sekarang perenungannya gini sayang, kamu mau tetap ada di situ, mau tetap pakai identitas lama atau mau pakai identitas naturalnya kamu nih, baju baru. Mau pakai identitas lama atau mau pakai identitas baru yang bahagia dan berkelimpahan? Coba dong ketik di komentar. Mau pakai identitas lama atau identitas baru? Yang baru katanya teh, baru teh. Itu yang terbaik itu. Identitas baru itu yang terbaik gitu. Ya, teman-teman jangan berhenti untuk selalu bahagia. Tapi sebelum bahagia itu tadi. Pahami dulu nih, nanti juga kita pada saat mau deklarasi identitas baru gitu ya. Aku adalah ini gitu, melalui tahapan tadi. Nah, ini salurannya memang harus dibersihin dulu, nggak bisa langsung. Jadi ada metode yang tadi itu scruff ya. Ada pertama canceling, lalu repetisi, lalu afirmasi, lalu fokus, lalu train, scruff. Nah, melalui metode itu tuh, wah, aku coba sama Mas Hendra tuh dari kemarin ya, ngerumusin materi ini biar dia lebih simple banget bisa dipahami. Lebih simple, lebih aplikatif, lebih gampang, lebih mudah. Sebagai slogan kita tuh, semudah nafas aja deh. Nanti yang kemarin aja udah simple loh, ini lebih simple lagi kah? Yes. Oke. Ini lebih simple lagi. Bahkan cara afirmasi, manifestasi, apa yang kamu mau itu cuma dalam fase 7 detik aja. Sama kayak 227. Sama kayak 227. 2 senti tarik kiri, 2 senti tarik kanan, tahan 7 detik. Nah, sama kayak 227. Pokoknya kalau yang mau cerita yang simple-simple, yang gampang-gampang itu kan udah defaultnya emak-emak ya. Karena pemberi materinya emak 5 anak masalahnya. Pemberi materinya emak 5 anak. Jadi ya wes, dikasih yang simple-simple aja pemberi materinya, soalnya ini ibu-ibu. Jadi nggak mau yang berat-berat, nggak mau yang susah-susah, cari istilah yang gampang aja. Yang penting udah dipraktekin sama Mas Hendra, udah dipraktekin sama aku, itu dan jalan terjadi, ya udah kita bagiin. Jadi prinsipnya yang diceritain yang udah dipraktekin. Oke teh, sekali lagi ya teman-teman yang baru gabung, acara terdekat kita itu kelas di tanggal 15 Tanggal 15, Quantum Alignment, jam 7 malam, Senin ya. Ya. Lalu setelah itu kita ada batch 20 offline di jam 8. Jam 8 itu Ya, offline di Bali. Alumni yang mau receipt bisa 50%. Oh, bisa juga ya alumni ya? Bisa banget, 50%. Offline, ketemu langsung aku. Di Aston Bali dan Pasar ya. Iya, Terus betul. siangnya kita lanjut reuni. Reuni siangnya sampai malam. Itu Oke. terbuka untuk umum. Siapapun untuk umum. boleh datang, anak-anak kamu ajak. Agar mereka yang mau kuliah, mau jurusan apa, udah belajar metode Scruff dulu, ya. Powerful banget. Bukan powerful lagi. Terus mereka anak-anak kamu yang mau kerja, yang belum punya kerja, ayo pakai metode Scruff dulu. Bisa juga ya? Bisa banget. Terus teman-teman yang punya tendernya nggak jebol-jebol. Nah, yang punya tender, punya project yang nggak jebol-jebol, ayo pakai metode Scruff-nya dijalanin. Terus teman-teman yang mau nikah tapi belum jadi-jadi, nah, pakai metode itu juga bisa. Itu kayaknya banyak deh teh. Iya. Terus teman-teman misalnya yang mau memiliki hubungan yang baik sama keluarga, misalnya lagi berantem atau lagi nggak damai atau apapun, pakai metode itu juga bisa. Lalu teman-teman yang memimpikan karir tertentu, mau jalan-jalan ke kota tertentu, udah pakai itu aja. Dan aku nanti juga akan menceritakan cara gampang, banyak hal deh di momen itu. Dan itu akan jadi satu momen yang
Wah, seru deh, kita bakal suka-suka di sana. Kita rilis bareng. Quantum Jam, setelah Quantum Jam metode Scruffing kita jalanin. Dan itu gampang banget. Dan buat teman-teman yang mau ikut acara ini, baik itu hadir langsung ataupun online, aku bocorin sedikit deh filosofi gosok gigi, boleh nggak? Mau Ada yang nih, mau coba nggak? komen dulu deh. Ada yang mau nggak? Ada mau nggak? Ada mau nggak filosofi gosok gigi untuk manifest bisa ikut tanggal 20? Ayo. Boleh banget ya, mau. Boleh, mau nggak? Aku kasih bocoran ya. Di sini kan ada yang belum daftar kan ya? Ada yang belum daftar ya? Ini seru banget ya, yang penyelenggara acara, yang bikin acara ngasih tahu bocorannya juga gimana caranya bisa dapetin, bisa ikut acaranya, kan ini bodoh ya. Iya. Dikasih modal ya gitu ya, metode filosofi gosok gigi. Jadi gini teman-teman, dalam realita kita kadang berpikir bahwa manifestasi itu sulit, harus pakai cara yang susah-susah dan itu susah dijangkau, harus meditasi sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Padahal sebetulnya yang kita cari, yang kita mau itu udah ada dia. Nah, bagaimana caranya membuat realita itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya gitu? Kita pakai filosofi gosok gigi. Filosofi gosok gigi itu pemahamannya gini. Pada saat kita hidup, kita terlampau serius nih. Nah, kita mengenal bahwa ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar. Nah, dalam ranah ini, pikiran sadar dia biasanya yang menganalisa. Dia bikin analisa tuh, oh ini nggak mungkin, ini mungkin. Nah, itu pikiran sadar tuh. Lalu dia membuat gambar-gambar tertentu, misalnya kamu bisa, kamu enggak, ini mungkin, ini enggak, diagnosa tertentu. Pokoknya yang sifatnya berpikir gitu. Nah, di titik pikiran sadar itu terlena atau off, atau sedang tidak aktif, berarti bawah sadarmu yang menghubungkan dirimu dengan kecerdasan semesta itu terhubung. Nah, momen itu bisa kita dapatkan pada saat kita gosok gigi, Kang Hendra. Jadi pada saat kita gosok gigi kan gini, kita kan jarang menganalisa sesuatu biasanya, happy aja gitu dengan aroma pasta gigi kita gitu yang biasa semeriwing dingin gitu. Nah, bisa dilakukan itu semua cuma dalam waktu 7 detik aja. Jadi Bandan Revolution ini semua serba seru nih, 7 detik aja. Jadi misalnya dedikasi goal kamu apa? Teteh, aku pengen ikut Bandan Revolution yang di Bali itu teh, bolehlah online, offline, atau pada akhirnya aku bisa ikut kelas, ikut reuninya, atau mungkin aku online misal. Bayangkan kamu menginginkan sesuatu misal, oh iya ya, aku pengen ikut reuni Bandan Revolution. Nah, kuncinya adalah pada saat kamu menginginkan sesuatu, kamu bayangin aja rasa terakhirnya kamu udah nerima itu. Nah, pada saat kamu merasakan bahwa udah ada di ballroom nih gitu. Nah, kunci dari filosofi gosok gigi itu adalah rasakan sensasinya. Rasakan sensasinya, hanya beberapa detik aja. Jadi pada saat kamu sikat gigi, aduh, Masya Allah, udah di reuni gitu. Rasakan sensasinya. Pada saat kamu merasakan sensasinya, hanya beberapa detik aja. Setelah itu lepaskan. Udah terjadi, alhamdulillah. Hanya seperti itu. Dulu aku melakukan itu dalam momen-momen dimana aku santai gitu. Jadi kalau aku biasanya filosofi gosok giginya itu bisa pada saat waktu sikat gigi di pagi hari dan di malam hari. Atau yang teman-teman misalnya, tapi aku goals yang aku pengennya misalnya sehat. Aku tubuh paripurna sehat misal. Nah, bisa dengan metode itu teman-teman sikat gigi seperti biasa, lalu diem sebentar, lalu bayangkan posisi tubuhnya teman-teman tuh udah dalam posisi kesehatan yang prima gitu. Dalam posisi yang memang betul-betul akhirnya aku udah sehat, akhirnya aku sehat. Akhirnya tubuhku bugar misalnya kayak gitu. Rasakan sensasinya, setelah itu lepasin hasilnya. Lepasin aja hasilnya. Nah, itu filosofi gosok gigi tuh, Kang Hendra. Aku biasanya antara momen itu atau momen ketika kita mandi, ketika kita lagi keramas. Nah, pada saat mandi lagi keramas, coba aja bayangin apa yang kamu mau, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Coba teman-teman apa nggak tahapannya? Bayangkan, rasakan sensasinya di tubuh, lalu lepaskan. Gitu. Ada yang udah apa? Tadi filosofi gosok gigi tahapannya apa aja? Coba ada yang bisa ngetik di kolom komentar? Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Sesimpel itu cuma butuh waktu sekitar 7 detik aja. Nggak perlu lama gitu. Itu bisa jadi habit hariannya teman-teman. Mau goal uang kah, mau sesuatu apa yang teman-teman mau, hanya menggunakan itu. Dan coba dieksperimenin ya sama teman-teman ya. Eksperimen, biar seru kita eksperimen. Udah pada hatam ya teh. Bayangkan, rasakan sensasinya lalu lepaskan. Iya, teh. mantep. Udah pada ikut ini mah jadi teh. ya, teman-teman yang belum daftar itu bocor halusnya tuh aku kasih tahu tuh bocor halus. Ya. Itu nggak halus kayaknya teh. Oh, nggak halus ya, los dong. Maksudnya biar pada ikut, biar seru gitu, kita rame-rame, kita bergembira gitu di Bali. Aku pengen banget gitu ketemu teman-teman semua, biar gak hanya sekedar ngobrol lewat dunia maya kayak begini gitu kan. Bisa ketemu kan, bisa seru, bisa saling pegang, bisa saling peluk, bisa saling merasakan rasa satu sama lain. Dan kita sama-sama bilang bahwa kita satu keluarga, kamu gak sendiri. Jangan lewatin ini sendiri, gak asik. Kalau banyakan kan jadi seru.
Dan Ya, nggak usah ya, terlalu ya. serius. Bikin asik aja hidup ini. Jadi nge-plug online mulu teh ya. Iya, bener. Bisa offline loh. Bisa offline, dibikin asik aja. Seru-seruan kita, ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita mau hitung mundur nih, bukan 10 hari lagi, Dra, 9 hari Sembilan lagi, ya? Dra, 9 Iya, hari. 10 loh. 9 hari lagi nanti Mas Hendra akan duduk di kursi panas. Nah, Betah nggak tuh kira-kira dia sejam? Sejam lagi. Oh iya, nanti itu ada yang berbeda tuh dari Bandung Revolution Reuni Jakarta sama Jogja. 1 jam, 1 jam lebih dekat. Nah di situ apa aja sih yang mau kita obrolin? Mas Hendra nanti akan duduk di sebelah aku nih, aku di sini, Mas Hendra di sini. Nah, nanti teman-teman ngomong, "Oh, itu tuh Mas Hendra yang biasanya cuma suaranya aja yang kedengeran." Nah, itu. Nanti kita akan cerita tuh gimana sih pertumbuhan kita dari dulu sampai sekarang jadi kayak gini. Terus apa yang mempersatukan kita berdua untuk pada akhirnya Bandung Revolution ini terbentuk. Nah, itu akan diceritain dan semoga cerita itu akan jadi bagian dari kisi-kisi teman-teman gitu bahwa oh, ada sesuatu yang di luar kebiasaan ya yang dilakukan Mas Hendra dan dilakukan TVB yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lain. Ada sesuatu yang nggak dilakukan orang lain, tapi Mas Hendra lakukan dan aku lakukan. Dan dua jalan ini, jalan yang Mas Hendra lakukan dan jalan yang aku lakukan, ini berbeda gitu. Jadi ini ada dua jalan menuju satu kesadaran. Dan kita ketemu nih di Bandung Revolution. Sama-sama membersamai teman-teman. Semoga siar ini nggak hanya dari titik Mas Hendra dan aku gitu. Bahwa kecintaan kita, sayang kita sama teman-teman semua, ingin teman-teman bisa mengetahui, memahami dan mengalami, dan kita nggak bosan-bosan untuk menceritakan teman-teman semua sejatinya teman-teman, versi aslinya teman-teman itu bahagia dan berkelimpahan. Itu betul-betul kita nggak akan bosan nyeritain itu, nggak akan bosan nyeritain, nggak akan bosan juga ngasih tahu caranya. Pokoknya video-videonya itu kan juga udah banyak banget untuk bisa dipelajari. Nggak usah berkecil hati yang belum bisa ikut kelas, tonton videonya dulu aja untuk menyerap dikit-dikit gitu ya. Karena semua pada akhirnya berujung pada habit baru gitu. Kalau kita belajar tapi nggak ada perubahan cara bagaimana kita menjalani hidup ini juga nggak akan ada hasil gitu. Karena semua itu repetisi ya, semua repetisi dan bagaimana pada akhirnya akarnya itu adalah identitasmu sendiri, naturalmu sendiri, defaultmu sendiri, bawaan fitrahmu sendiri. Coba deh teman-teman renungin, aduh masa sih di kehidupan kita sekarang kita nggak kenal itu? Padahal di situ titik solusinya. Ya. Di situ titik manifestasi kamu terwujud. Katanya nih metode yang tadi itu Scrap. dikasih pas kelas. Scrap. Apa? Pas reuni nih. Oh di Kelas dan reuni. Kelas dan reuni ya. Tuh, kelas dan reuni katanya. tanggal 20 ya startnya ya. Tanggal 20 ya di Bali di Hotel Aston Denpasar. Metode Craft. Metode Scrap. Craft ya. ya. CRAFT Craft. Oke, sebentar. Dan metode itu metode yang udah teruji banget. Mas Hendra udah mengalami, aku juga tanpa sadar mengalami itu dan akhirnya terumus lah satu formula ya, satu formula yang simple banget ya udah, simple. Tapi itu alur yang memang seru untuk bisa kita eksperimenin ya, biar Oke. manifestasinya juga nggak terlalu serius, karena juga udah ada dan tersedia kok sebetulnya. Oke. Kayaknya satu lagi Mas ya sebelum maghrib nih ya. Boleh. Saya ada pertanyaan lagi nih. Ya, Pola pikir apa yang membuat uang menjauh dari hidupmu? pola pikir apa yang membuat uang menjauh dari hidupmu? Pola pikir kekurangan, mindset kekurangan, mindset merasa hidup ini kayak nggak cukup-cukup, mindset kurang, mindset rasa diri menderita, mindset dirinya jadi korban. Wes itu 3, kekurangan, rasa menderita, rasa diri jadi korban. Sedangkan ini bukan kamu gitu, ini bukan kamu. Tapi gini indikatornya, ketika realita kamu tidak baik-baik saja, ya, ketika pantulan di dalam realitamu kamu masih punya utang itu membuat beban kamu, utang itu membuat kamu menderita, utang itu nggak lunas-lunas, nggak bayar-bayar. Ini realitanya. Atau realitanya kamu punya pasangan yang bawaannya rasa hati kamu tuh sedih tersakiti terus. Atau secara keuangan kamu sulit banget gitu, lancar di sisi itu. Itu udah sebuah indikator bahwa realitamu memberikan konfirmasi bahwa mentalitasmu, mindsetmu, mindset yang barusan. Mindset yang penuh rasa kekurangan, yang jauh sekali dari kebahagiaan. Jadi di sini, oh Masya Allah teman-teman, tanggal 20 materi yang akan dibagikan, itu betul-betul akan merubah banyak cara berpikir kita. Dari yang tadinya kita mengejar cita-cita, nggak usah dikejar, udah ada dan tersedia. Dari yang tadinya kita bener-bener, wah pokoknya harus kerja keras meraih mimpi, nggak usah sampai keras-keras banget, nggak usah. Cuma kenali identitas aslimu.
ganti identitas lama dengan identitas baru. Dan itu nggak pakai keringetan, ya Mas Hendra. Nggak pakai keringetan. Cuma butuh apa coba? Cuma butuh 1 detik membuat keputusan. Aku bilang sekali lagi sama teman-teman. Cuma butuh 1 detik doang mengambil keputusan. Kamu mau tetap dalam identitas lama, atau kamu mau ketemu dan mengalami identitas baru? Udah, putuskan aja itu. Mau yang mana nih teman-teman? Kalau mau pakai yang lama, frame-nya akan lama terus nih kamu hadapi. Loopingan akan terus kamu jalani. Dan kamu akan kenapa begini, kenapa begitu. Itu nggak jauh tuh dari kayak gitu pertanyaannya. Terus, mau berapa lama dalam frame itu? Bantu diri sendiri yuk. Bantu yuk diri kamu sendiri yuk. Hidup cuma 1 kali. Allah masih kasih kita karunia. Kita mengalami kehidupan ini. Kita masih dikasih tubuh ini nih. Masih dipinjemin casing kita nih. Masih dikasih tubuh ini. Yuk, kita tolong diri sendiri. Kalau kata bahasa umum tuh ya, kalau di pesantren-pesantren itu Mas Hendra, itu namanya hijrah Mas Hendra. Tapi hijrah ala kita ini hijrah kesadaran Mas. Hijrah ala emak-emak ini. Hijrah versi 2025 nih. Identitas sama ke identitas baru gitu. Gimana nanti kamu nggak ketemu lagi sama judul mengeluh. Aku makanya pas kemarin tuh pas testimoni alumni Mas yang terakhir tuh malam-malam, aku seneng banget gitu ngelihat alumni yang senyum nyeritainnya yang dulunya dia gimana, terus dia jadi pas ditanya kamu sekarang gimana, menderita cemas, aku udah nggak tahu lagi gimana rasanya menderita. Pokoknya yang ada hari-hari aku mau bersyukur aja, aku hanya mau bersyukur aja teteh, kata dia. Mau itu rumah berantakan nggak berantakan, anak-anak mau gimana, aku hanya mau menikmatinya aja, mau mensyukurinya kan. Dengar nggak tadi malam? Itu tuh bener-bener membuka cakrawala hati dan pikiranku untuk Mas Hendra, ini siar harus kita lanjutkan. Harus ayo terus kita ceritakan ke teman-teman yang lain agar juga mengalami kedamaian, kebahagiaan dan kelimpahan ini. Dan Mas Hendra dan aku udah bikin rumusan yang paling simple sekali. Craft. Gitu. Sampai ketemu teman-teman semua di tanggal 20, mau online ataupun offline. Ini terbuka buat umum. Yuk kita seru-seruan untuk tahu cara berpikir kamu tidak akan seperti dulu lagi. Yang tadinya kamu mengejar, nggak perlu dikejar, sudah ada dan tersedia. Alami sensasi rasanya. Nanti kita lepaskan bersama-sama untuk mengalaminya. Nggak perlu juga kamu memohon kapan ya, atau menunggu itu terjadi. Kapan ya, kok lama ya? Nggak usah ditunggu. Cuma butuh sebuah keputusan aja. Mau identitas lama atau identitas baru? Mau yang baru? Ayo yang baru ini. Lalu berikutnya kita jalanin tuh craft. Dan itu simple. Afirmasinya nggak usah pakai lama. Nggak sampai 1 menit, nggak sampai 1 menit. Dan itu menyenangkan. Kita lakukan dengan bahagia, kita lakukan dengan gembira. Kita sambut datangnya kesadaran barunya kita. Sebetulnya dia tidak jauh, dia nggak perlu kita pergi terlalu jauh untuk menggapai gitu. Dia ada di sini, saat ini, sekarang. Menunggu kamu untuk pulang, menunggu kamu balik untuk mengenali dan menyadari sejatinya kamu. Frame-frame kehidupan kebahagiaan kamu tuh udah ada dan tersedia. Tinggal kamu masuki aja gerbangnya, masukin gerbangnya. Dan kita akan membagikan itu tanggal 20 nanti. Sampai ketemu teman-teman di tanggal 20. Makasih banyak ya. Kita siap-siap sholat maghrib. Terima kasih teman-teman. Oke. Sekali lagi buat yang kelas. Iya, Buat yang kelas bisa cek link video ya. Iya, betul. Oke.